Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Saya yakin bahwa kita bangun dengan penuh keyakinan bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan bagi kita. Sebelum kita beranjak dari tempat tidur kita, mengerjakan berbagai aktivitas kita hari ini, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan yang singkat untuk menemani aktivitas kita, sehingga kiranya hari ini adalah hari yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita sekalian. Karena tetap kita yakin, percaya bahwa firman Tuhan adalah air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita yang dahaga. Haleluya. Firman Tuhan untuk pagi hari ini saya akan bagikan dari Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan begini bunyi firman Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Haleluya. Kalau kita memperhatikan nats ini tanpa memperhatikan konteksnya atau nats-nats sebelumnya di dalam pasal ini, kalau kita hanya baca sepenggal, khususnya ayat yang ke-8 dengan ayat yang 9, memang seolah-olah memberikan kesan bahwa pengkhotbah sedang mengajarkan, sedang menasehatkan satu pandangan hidup hedonisme. Pandangan hidup hedonisme itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan, materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Itu hedonisme. Fokusnya adalah kesenangan, sehingga dia hidup dengan berpoya-poya tanpa memperhatikan norma-norma. Itu sepertinya kalau dibaca sepenggal. Namun kalau Bapak Ibu memperhatikan dan kiranya membaca di rumah pasal ini, konteks dari nasihat ini, sebenarnya pengkhotbah tidak sedang mengajarkan prinsip hidup hedonisme. Tidak. Pengkhotbah sedang mengajarkan hal yang lain di luar hedonisme. Dia menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda dengan pandangan itu. Kalau kita memperhatikan sebelumnya, sebelum dia memaparkan kalimat itu di ayat-ayat sebelumnya, pengkhotbah terlebih dahulu menyatakan sebuah fenomena yang sulit diterima secara rohani. Fenomena yang dimana disimpulkan dengan kalimat bahwa nasib semua orang sama. Nasib semua orang sama. Nasib orang jahat dan orang baik sama. Nasib orang kaya dan orang miskin sama. Nasib MK dengan tukang panen sama. Nasib pemilik sawit dengan tukang kerja, tukang dodos sama. Nasibnya sama. Nasibnya sama dalam hal apa? Semuanya akan tetap menuju kepada kematian. Pengkhotbah bahkan gambarkan kehidupan manusia itu seperti burung yang tertangkap dalam jerat, seperti ikan yang tertangkap dalam jala. Itulah nasib orang. Semuanya akan berujung kepada kematian. Kalau kita memperhatikan lagi dengan keadaan sekarang, kematian baik itu yang nanti disebabkan oleh pandemi dengan penyakit apapun, tidak memandang siapapun. Semua orang akan mengalami kematian. Oleh karena itu, beranjak dari dasar berpikir yang demikian, maka pengkhotbah menasehatkan kepada umat-umat Tuhan, nikmatilah hidupmu. Haleluya. Karena faktanya apa? Banyak manusia di bawah kolong langit ini yang tidak bisa menikmati hidup, yang bahkan bisa dikatakan 3/4 dari hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Wajahnya selalu cemberut, wajahnya selalu muram,
sulit untuk mengeluarkan senyum dari bibirnya. Dia tidak bisa menikmati hidup. Dia hanya berjalan di dalam ketegangan hidup, kecemasan hidup. Kasihan sekali orang seperti itu. Padahal nasib dia sama dengan orang-orang yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk berfokus kepada Kristus. Tetapi ingat, di dalam kita berfokus kepada Kristus, di dalam menjalani hidup ini dengan kapasitas apa yang Tuhan percayakan kepadamu, berikan waktumu menikmati hidup. Berikan waktumu mensyukuri hidup. Nikmatilah hari-harimu di dalam senyuman. Jalanilah hari-harimu di dalam damai sejahtera. Nikmatilah kasih karunia kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Menikmati hidup bukanlah sebuah dosa apabila kita berpusat kepada Kristus, berpengharapan kepada Kristus, lalu kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Haleluya. Mari umat Tuhan, jangan izinkan hari-harimu berjalan dalam ketegangan. Jangan izinkan hari-harimu berjalan dalam kecemasan. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan dan nikmatilah hari yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Paulus juga mengajarkan bagaimana dia mampu bersukacita dalam penganiayaan. Paulus membeberkan hal-hal yang menimpa hidupnya, tetapi dia mengajarkan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu bagaimana kita bisa menikmati hidup? Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari kita? Bagaimana kita bisa bersukacita menjalani hari-hari kita meskipun dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan yang berat? Arahkanlah pandanganmu kepada Kristus, maka engkau akan menikmati hari ini sebagai hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Maka ketika engkau lewat di depan saya, ketika kita sedang berpapasan, saya akan lihat senyum kemuliaan menyertai engkau Bapak Ibu. Kiranya Kristus menjadi perhatian, fokusmu, harapanmu, maka kita akan menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tinggalkanlah keluhan, tinggalkanlah ketegangan, tinggalkanlah kecemasan. Mari rilekskanlah hatimu, berserahlah kepada Yesus. Maka saya berharap engkau bisa menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menolong umatnya, kiranya Roh Kudus menolong umatnya, sehingga hari ini adalah hari yang penuh berkat Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Salam semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, shalom.